Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7D, 7E, dan 7F, kita lanjutkan materi masih dalam bab yang ketiga, teks prosedur. Pada hari ini kita akan bahas materi penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Ada cukup banyak materi yang akan masuk dalam pembahasan bahasa dalam teks prosedur. Kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama, dalam teks prosedur itu ada penggunaan kalimat perintah. Jadi ciri dari kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, tetapi dalam teks prosedur perintah yang muncul itu tidak menggunakan tanda seru, tapi menggunakan tanda titik. Tetapi sebetulnya isinya itu berbentuk perintah. Nah, di situ kalian lihat ada penggunaan kalimat perintah dibagi menjadi dua. Sifatnya mirip dengan pernyataan, dan yang kedua perintah. Jadi untuk yang pernyataan itu ada contoh, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Jadi memang tidak ada tanda seru, tapi di situ termasuk kategori kalimat perintah. Nah, lalu yang kedua, perintah posisikan tubuh. Jelas sekali ada kata kan di situ sebagai imperatif ya, perintah. Mencirikan itu memang masuk dalam kalimat perintah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif khusus untuk proses ya. Nah, berbicara pasif tidak bisa kita lepaskan dari aktif, karena proses pasif muncul itu dimulai dari aktif terlebih dahulu. Nah, yang digunakan dalam teks prosedur itu bentuk pasif ya. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan ada dua contoh bentuk aktif dengan bentuk pasif. Untuk aktif itu ada kalimatnya, Anda sebaiknya menekan. Nah, ciri aktif salah satunya pada predikat menggunakan prefix atau awalan me. Itu salah satu ciri saja. Tidak semuanya harus aktif itu me, tidak ya. Salah satu cirinya menggunakan prefix me. Menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, dalam teks prosedur yang digunakan adalah pasif. Maka contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, itu berubah, yang tadinya menekan menjadi ditekan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Jadi kriteria di sini ada yang memang jelas tanpa, ada yang jelas dengan batasan, maksudnya ada yang tanpa batasan. Jadi maksudnya begini, itu ada contoh tanpa batasan, angkat kaki kanan. Nah, di situ perintahnya angkat kaki kanan, setinggi apa angkatnya, mengangkatnya. Nah, itu kan tidak jelas dibicarakan. Maka itu kriterianya batasan tanpa batasan. Nah, tapi contoh yang kedua dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, jadi sejajar saja dengan lutut, jangan lebih tinggi dari lutut. Kalau lebih tinggi dari lutut perut. Nah, gitu ya. Ya, baik. Selanjutnya yang keempat, penggunaan kata keterangan cara. Nah, ini banyak sekali ya, keterangan, ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan. Jadi ada 4 keterangan. Ya, kita bahas satu demi satu. Keterangan cara atau adverbial ya, kata keterangan itu adverbial. Ini ada kata penggunaannya dengan, lalu bisa juga secara. Itu ada contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, itu keterangan cara. Talikan rafia dengan cara menyilang. Ketiga, minum cairan tanpa diaduk. Cara itu masih walaupun tidak menggunakan dengan atau dengan kata secara. Lalu yang keempat, bunyikan secara serentak semua gendang. Nah, itu banyak muncul dalam teks prosedur keterangan cara. Yang kedua, keterangan alat. Jadi keterangan alat ini digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa.
Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Alatnya di situ yang digunakan. Lalu yang kedua, lukis kain dengan menggunakan canting. Itu keterangan alat. Yang ketiga, penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Itu alatnya. Lalu yang keempat, para perajin membatik menggunakan canting. Nah, kita simpulkan bahwa keterangan alat ini memang banyak menggunakan kata dengan ya, tapi tidak selalu ada kata dengan. Di situ bisa juga menggunakan kata menggunakan. Itu sebagai ciri dari menggunakan keterangan alat. Yang selanjutnya keterangan tujuan. Jadi tujuan itu ada cirinya ya. Ada kata penggunaan kata untuk, supaya, agar. Itu contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Ini kalimatnya apa ya? Malam jangan terlalu panas. Ini dari salah redaktin ya. Jangan terlalu panas agar tidak merusak kain ya. Dari situ ada kata agar, tujuannya agar tidak merusak kain. Yang selanjutnya ya, yang keempat, keterangan derajat atau kuantitas. Jadi kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Nah, langkahkan kaki 2 langkah ke kanan, dan hitungan keempat, tepuk tangan 1 kali. Nah, itu kuantitasnya 1 kali. Lalu contoh yang ketiga, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Ulangi gerakan selama 3 kali. Itu keterangan derajat atau kuantitas. Baik. Selanjutnya keterangan syarat ya. Nah, keterangan syarat ini menyatakan terjadinya suatu peristiwa. Ada kata jika. Jika malam digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Lalu yang kedua, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Nah, itu kalau mau tidak gosong jangan menggunakan terlalu banyak gulanya ya. Itu keterangan syarat. Selanjutnya keterangan akibat. Kalau keterangan akibat ini ditandai ada kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, bisa juga menggunakan kata menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Lalu ulangi kegiatan sampai bahan habis. Baik, selanjutnya teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Jadi ada juga penggunaan kata atau frasa hubung, sebaiknya, kalau ada hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali. Selanjutnya menggunakan kata penghubung, pelesapan kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya. Kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Untuk itu diperlukan pelesapan. Jadi pelesapan ini maksudnya ada kata yang sama, tidak usah muncul terus-menerus, tetapi 1 atau 2 kali saja. Nah, misalnya ada kata kemudian. Jadi kalau bosan menggunakan kemudian, gunakan kata yang lain, lalu, selanjutnya. Nah, itu boleh sebagai bentuk variasinya ya. Ini ada contohnya. Itu ada catatan di bawah ya, bagian bercetak tebal dilesapkan. Nah, jadi yang pertama, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental. Nah, di situ aduk terus yang dimaksud adalah, lihat pernyataan sebelumnya. Apa? Ya, tepung dan santan yang dimasak tadi yang selama 30 menit tadi. Tapi tidak usah dimunculkan. Jadi tanda yang dicetak tebal itu sebetulnya tidak usah dimunculkan, tapi dilesapkan saja. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Selanjutnya angkat adonan dan setelah dingin cetak hingga membentuk persegi panjang. Taburi wijen di atasnya, iris setebal 2 cm,
kemudian bungkus dengan plastik, kemas pada kardus kecil. Oke. Selanjutnya penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Tadi ya sudah Bapak dijelaskan di awal tadi, penggunaan imperatif atau kalimat perintah ya. Jadi kalimat perintah akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumuri loyang. Lumurkan mentega pada loyang, itu berbeda. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau lumurkan di situ kan berarti menteganya kita ratakan ya, maka itu objeknya dianggap bergerak. Beda dengan tadi lumuri loyang. Nah, loyangnya itu tadi tidak bergerak, tapi yang tadi yang bergerak adalah menteganya ya. Maka contoh yang pertama lumuri loyang. Baik, habis untuk penjelasan materi kebahasaan pada teks prosedur. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dari Bapak. Jangan lupa nanti kerjakan soal ya yang sudah Bapak siapkan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.